Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Yuk kita simak penjelasan berikut. Sholat berjamaah menurut bahasa artinya sholat yang dikerjakan bersama-sama. Sedangkan menurut syara adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Dalam sholat berjamaah, satu orang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Perhatikan gambar berikut. Imam adalah pemimpin sholat yang berdiri di depan. Adapun makmum berdiri di belakang imam dan mengikuti imam. Makmum wajib mengikuti imam. Makmum harus membentuk barisan yang rapat, tertib, dan teratur. Barisan makmum dalam sholat disebut juga syaf. Sholat bisa dilakukan secara munfarid atau sendirian. Namun, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Pahala sholat berjamaah 27 kali lipat lebih besar daripada sholat sendirian. Sholat yang disunahkan berjamaah antara lain sholat fardu 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih dan witir, sholat sunnah idul fitri, sholat sunnah idul adha, sholat minta hujan atau istisqa, sholat gerhana matahari atau khusuf, sholat gerhana bulan atau khusuf, dan sholat jenazah. Sholat yang dianjurkan untuk berjamaah adalah sholat fardu 5 waktu. Berjamaah dalam sholat fardu 5 waktu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan berjamaah dalam sholat Jumat hukumnya wajib. Untuk sholat sunnah lebih baik dilaksanakan secara munfarid. Laki-laki lebih baik sholat berjamaah di masjid, sedangkan perempuan lebih baik sholat sendiri di rumah. Dalam melaksanakan sholat berjamaah harus ada imam dan makmum. Tidak sembarang kaum muslimin dapat menjadi imam sholat. Berikut syarat menjadi imam. Yang pertama, laki-laki boleh menjadi imam siapa saja, sedangkan perempuan hanya boleh menjadi imam bagi perempuan. Orang yang sedang bermakmum kepada orang lain tidak boleh dijadikan imam. Tidak boleh bermakmum pada orang yang sholatnya tidak sah. Berakal sehat, mengetahui ketentuan sholat, fasih membaca Al-Quran, paling berilmu di antara berjamaah, mengeraskan bacaan takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, dan surat lain pada sholat isya, maghrib, dan subuh. Agar sholat berjamaah yang kita laksanakan sah dan mendapat pahala berjamaah, makmum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, makmum harus berniat mengikuti imam. Apabila ia tidak berniat mengikuti imam, maka makmum tidak sah. Makmum harus mengikuti imam dalam segala hal, baik yang fardu maupun yang sunnah. Mengetahui gerak-gerik imam, berada dalam satu tempat bersama imam, tempat berdiri makmum tidak boleh lebih depan daripada imam. Makmum harus menyempurnakan syaf-syaf dalam sholat. Syaf paling depan lebih dahulu diisi sebelum membuat syaf baru. Makmum tidak mengeraskan suara lebih dari imam. Jika imam lupa dalam jumlah rakaat, makmum harus menegurnya dengan cara yang sudah ditentukan. Pernahkah kalian mendengar istilah makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal dan kemudian mengikuti imam. Makmum masbuk harus mengikuti bagaimana keadaan imam sesudah ia takbiratul ihram. Apabila makmum masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapatkan 1 rakaat dan terhitung telah melaksanakan 1 rakaat. Kemudian hendaklah kekurangannya ditambah jika belum cukup, yaitu sesudah imam memberi salam. Setiap manusia pasti mempunyai sifat salah dan lupa yang tidak dapat dihindari. Begitu pula dalam sholat berjamaah. Imam juga pasti pernah salah dan lupa dalam memimpin jamaah, baik dalam ucapan maupun gerakan sholat. Berikut cara mengingatkan imam yang lupa. Pertama, apabila imam lupa dalam membaca Al-Quran, makmum yang di belakangnya mengingatkan dengan cara membaca keras bacaan imam yang terlupakan atau salah. Yang kedua,
Apabila imam lupa dalam gerakan sholat, makmum mengingatkan dengan cara membaca tasbih untuk jamaah laki-laki dan dengan menepuk bagian dalam telapak tangan kanan ke bagian luar telapak tangan kiri bagi jamaah perempuan. Yang ketiga, apabila imam tidak dapat melanjutkan sholatnya karena ada halangan seperti batal wudu, maka makmum di belakang sebelah kanan maju untuk menggantikan imam dan melanjutkan sholat tersebut. Halangan sholat berjamaah bermacam-macam. Seseorang boleh tidak mengikuti sholat berjamaah karena ada halangan. Halangan-halangan tersebut antara lain hujan lebat, becek, banjir, angin kencang dan membahayakan, sakit yang menyulitkan untuk berjalan, lapar dan haus sedangkan makanan dan minuman sudah tersedia, baru memakan makanan yang baunya tidak sedap, ada sesuatu yang membawa kesulitan seperti tempat ibadahnya jauh, jalan sulit ditempuh, dan sebagainya. Keutamaan sholat berjamaah antara lain, yang pertama mendapat kebaikan 27 derajat dibanding sholat sendiri atau munfarid. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendiri. Yang kedua, membangun jalinan silaturahmi atau persatuan umat. Yang ketiga, melatih tanggung jawab dan disiplin. Keempat, melatih sikap taat kepada pemimpin, memupuk cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, mewujudkan syiar dakwah Islamiyah, mempererat persaudaraan antar sesama muslim, dan menghilangkan perbedaan antara si kaya dan si miskin. Agar terbiasa mengerjakan sholat berjamaah, kalian harus berlatih membiasakan diri sejak kecil dengan memperhatikan adab-adab imam dan makmum seperti berikut ini. Adab imam. Yang pertama, sebelum sholat, imam merapikan barisan atau syaf. Yang kedua, imam harus mengeraskan suara ketika takbiratul ihram. Yang ketiga, sebelum membaca Al-Fatihah, imam menunggu sebentar untuk memberi kesiapan kepada makmum. Yang keempat, imam mengerjakan rukun sholat dengan teliti. Yang kelima, imam boleh memendekkan bacaan sholat, tetapi jangan melanggar ketentuan sholat. Yang keenam, imam boleh juga memanjangkan bacaan ayatnya jika makmum mampu mengikutinya. Yang ketujuh, imam mengatur dan mengerjakan setiap gerakan sholat. Dan yang terakhir, imam jangan beranjak dari tempat sholat sebelum makmum wanita keluar. Adab sholat berjamaah untuk makmum. Yang pertama, makmum segera berdiri ketika mendengar iqomah. Yang kedua, jangan mengambil tempat sebelum imam berdiri. Yang ketiga, makmum harus menjaga ketenangan sholat. Yang keempat, makmum harus meluruskan barisan atau syaf. Yang kelima, jangan mendahului imam ketika takbiratul ihram. Yang keenam, makmum mengucapkan amin setelah imam sempurna membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, makmum melakukan ruku setelah imam sempurna rukunya. Begitu juga dengan gerakan lainnya. Yang kedelapan, makmum mengingatkan imam jika lupa. Yang terakhir, setelah selesai sholat, makmum jangan berdiri sebelum imam berdiri. Agar kamu lebih jelas dan paham, berikut ini posisi-posisi sholat berjamaah. Yang pertama ada posisi sholat dengan satu orang makmum. Imam berdiri di sebelah kiri dan makmum ada di sebelah kanan. Imam dan makmum berdiri berdampingan. Selanjutnya ada posisi sholat dengan dua orang makmum. Satu orang imam berdiri di depan dan dua orang makmum ada di belakang imam. Lalu ada dengan posisi tiga orang makmum. Jika terdapat makmum laki-laki dan makmum perempuan, maka makmum laki-laki ada di belakang imam, lalu dilanjutkan dengan makmum perempuan ada di belakang makmum laki-laki.